Halo teman-teman, jadi apa kabar nih teman-teman? Jadi saya harap kalian semua sehat-sehat. Langsung kita lanjut saja pelajaran kita, yaitu materi tentang Jamovi. Jadi kita akan menguji normalitas dan homogenitas dengan menggunakan aplikasi Jamovi. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, pertama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Adi Sinaga dengan NIM 4233111059. Saya dari Universitas Negeri Medan, Prodi Pendidikan Matematika. Nah, baik teman-teman, kita di sini akan belajar dulu tentang apa itu uji normalitas, homogenitas, sebelum kita masuk ke tutorial bagaimana menggunakan Jamovi-nya. Nah, oke teman-teman, kita bahas dulu. Yang pertama, uji normalitas. Jadi uji normalitas ini bertujuan untuk menilai apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Data berdistribusi normal artinya data tersebut menyebar secara merata di sekitar nilai rata-rata. Nah, mengapa ini penting? Karena statistika parametrik seperti uji T, uji ANOVA, uji ANCOVA itu harus dicek dulu normalitasnya. Nah, jika tidak normal, maka hasil analisis bisa menjadi bias atau tidak valid. Nah, lanjut teman-teman. Kemudian di sini ada metode pengujian normalitas. Yang pertama, Kolmogorov-Smirnov. Ini cocok untuk sampel besar seperti N lebih besar dari 50. Yang kedua ada Shapiro-Wilk. Shapiro-Wilk inilah biasanya kita pakai biasanya untuk penelitian tindakan kelas, karena biasanya kelas di Indonesia itu jumlah siswanya tidak lebih besar dari 50. Jadi biasanya kita menggunakan Shapiro-Wilk. Kemudian yang ketiga visual, menggunakan pp-plot, kiki-plot atau histogram. Di Jamovi nanti pun ada yang namanya kiki-plot. Jadi nampak terlihat penyebaran datanya, apakah di sekitar rata-rata atau ada outliernya seperti itu. Dan kemudian ada dasar pengambilan keputusan. Ini dilihat dari nilai signifikansinya atau p-value. P-value-nya, jika p-value-nya lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Jika p-value-nya lebih kecil dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Kemudian yang kedua, uji homogenitas. Nah, uji homogenitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data memiliki varian yang sama atau homogen. Jadi kalau kita berbicara tentang variansi, itu adalah jarak antara rata-rata sebuah data dengan seluruh data. Jadi kita punya dua data nih, kelas eksperimen dan kelas kontrol. Maka kita harus mengecek apakah sama variasinya, nilai variasinya ini antara data satu dengan data dua. Artinya apakah sama jarak antara rata-rata pada data satu dengan seluruh data dengan jarak rata-rata data 2 dengan seluruh data. Nah, ini penting karena ketika kita mau membandingkan dua kelompok terlebih, itu jika variasinya berbeda jauh, maka perbandingan tersebut menjadi tidak adil secara statistik. Nah, misalkan jika p-value-nya itu sama dengan uji normalitas. Jika p-value-nya lebih besar dari 0,05, maka varians homogen. Jika p-value-nya lebih kecil dari 0,05, maka variasinya tidak homogen. Nah, lanjut teman-teman. Kemudian sama seperti normalitas juga, ada metode pengujian dari homogenitas, ada 3. Sini ada Lafayette test. Ini dalam penelitian atau dalam skripsi disebut L-hitung. Orang banyak menggunakan L-hitung. Sebenarnya metode pengujian ini sama semuanya, tapi tergantung metode pengujian apa yang digunakan dalam penelitian tersebut. Kemudian ada Bartlett test, hanya digunakan jika data yang telah diperoleh terbukti memiliki distribusi normal. Yang ketiga ada F-test, ini disebut juga F-hitung. Digunakan untuk membandingkan varians antara dua kelompok saja. Nah teman-teman, langsung saja, karena kita udah siap membahas apa itu normalitas dan homogenitas, dan saya rasa teman-teman pun sudah mengerti tentang materi ini yang saya jelaskan. Tapi saya ulangi kembali bahwa uji normalitas itu untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Kemudian uji homogenitas itu apakah data memiliki varians yang sama. Nah teman-teman, di sini data yang saya ambil ini berasal dari sebuah skripsi, bukan data
yang saya buat sendiri, tapi ini berasal dari skripsi dari seorang mahasiswa yang bernama Cintia Rasmawati Putri Sarmi. Ini mahasiswa pendidikan matematika Universitas Negeri Medan dengan judul skripsi pengaruh pendekatan matematika realistik terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa kelas 8 SMP IT Al-Hijrah 2 Deli Serdang. Nah, ini data yang akan kita uji ke Jamovi. Nah, teman-teman langsung datanya sudah saya enter langsung ke Jamovi, jadi langsung saja kita lakukan tutorialnya di aplikasi Jamovi. Nah, teman-teman, di sini sudah saya buat datanya. Di sini kita langsung lakukan tutorialnya karena kita akan menguji normalitasnya. Pertama klik seperti ini, klik eksperimen 2 kali, kemudian ubah measure tab-nya jadi continuous, dan data tab-nya jadi desimal. Kenapa desimal? Karena data kita ini berbentuk desimal. Jika data saudara-saudara sekalian atau teman-teman sekalian tidak desimal, pilih integer kalau dia bilangan bulat. Nah, kemudian sama juga dengan kelas control, double klik, kemudian measure tab-nya continuous dan data tab desimal, sama seperti yang saya bilang sebelumnya. Kenapa desimal? Karena data kita memang desimal gitu. Kemudian kembalikan seperti ini, kemudian klik exploration, kemudian klik deskriptif, kemudian klik eksperimennya ke variabel dan kontrolnya ke variabel. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita kan mau melihat apakah data berdistribusi normal atau tidak. Jadi saya rasa teman-teman seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa langsung saja teman-teman kita lakukan uji normalitasnya. Jadi kan tadi saya jelaskan bahwa uji normalitas itu kan dapat dilakukan dengan 3 metode pengujian. Salah satunya adalah Shapiro-Wilk. Maka kita akan menggunakan Shapiro-Wilk dalam pengujian uji normalitas ini. Jadi kita klik Shapiro-Wilk. Ya, kita klik teman-teman Shapiro-Wilk. Kita klik Shapiro-Wilk, didapatkan bahwa nilai p-value-nya adalah untuk kelas eksperimennya ada 0,600. Artinya lebih besar dari taraf signifikasi. Jadi lebih besar dari 0,05, artinya data kelompok eksperimen berdistribusi normal. Begitu juga dengan kelas kontrol. Kelas kontrol kan 0,430. Ya, tentu lebih besar dari nilai 0,05. Jadi p-value lebih besar dari 0,5, artinya data juga berdistribusi normal. Oke teman-teman, langsung saja kita lanjut ke uji homogenitas. Uji homogenitasnya saya lanjut share. Saya akan share screen lagi data homogenitas. Sebenarnya sama aja dia, uji homogenitas sama uji normalitas, tapi untuk uji homogenitas kita kelompokkan dia datanya. Kita kelompokkan datanya, kelasnya di sebelah kiri dan nilainya di sebelah kanan. Seperti ini bentuknya. Jadi di sebelah kiri itu kita buat kelasnya, dan di sebelah kanan itu nilainya. Nah, setelah itu sudah kita kelompokkan seperti ini, kita klik kelasnya, double klik, sama seperti normalitas, ubah dia measure tab-nya nominal dan data tab-nya teks, karena di sini kan teks bukan integer ataupun desimal. Kemudian nilai juga double klik, ubah measure tab-nya jadi continuous dan data tab-nya desimal. Oke, setelah selesai klik t-test, kemudian klik independent sample t-test, kemudian kita kan mencari homogenitasnya. Jadi di sini ada assumption checks, kita klik homogeneity test. Nah teman-teman, di sini belum ada nilainya kan? Karena kenapa? Karena kita belum memasukkan kelasnya ke grouping variable dan nilainya ke dependent variable, teman. Nah setelah kita masukkan, langsung ada dong nilainya. Jadi p-value-nya adalah 0,077, artinya ini lebih besar dari
0,05, artinya data masih homogen, masih memiliki variansi yang sama. Jadi itulah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga dengan video ini, dengan materi dapat membantu teman-teman semua dalam mempelajari tentang baik itu normalitas dan homogenitas maupun bagaimana cara menggunakan software Jamovi. Semoga video ini bermanfaat bagi kita siapapun yang menonton video ini. Sekian dari saya, terima kasih.